Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAP mata kuliah Elektronika Digital yang berjudul Police Trouble Light. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama-nama kelompok. Pertama ada saya, Tri Alberta Laru dengan NIM akhir 029. Perkenalkan nama saya Didia Fernanda dengan mahir 012. Perkenalkan, saya Ivan Dunur Rahman dengan NIM akhir 010. Next. Baik, untuk proyek ini sendiri bertujuan untuk merancang rangkaian elektronika digital berbasis IC 555 sebagai bentuk aplikasi pengetahuan yang telah kami pelajari dalam perkuliahan ke dalam praktik nyata. Hasil akhirnya ini berupa lampu strobo yang menyerupai lampu polisi dengan nyala LED yang berkedip bergantian serta ditambah dengan bunyi buzzer. Next. Adapun dasar teorinya, polystrobolite ini merupakan lampu darurat yang dirancang untuk memberi peringatan kepada pengendara ataupun pejalan kaki mengenai kehadiran kendaraan seperti mobil polisi atau ambulans. Nah, biasanya lampu ini tuh menggunakan teknologi LED karena karakteristiknya yang terang dan juga hemat daya. Menurut literatur yang kami baca, LED ini memiliki keunggulan dalam hal kecerahan yang tinggi, juga warnanya yang sangat jenuh, sehingga cocok digunakan dalam situasi darurat. Untuk menarik perhatian dari jarak jauh, juga meningkatkan keselamatan. Next. Nah, rangkaian kami ini menggunakan IC timer 555 sebagai komponen utamanya. Nah, IC ini tuh adalah komponen elektronik serbaguna yang umum digunakan dalam aplikasi pewaktuan pulsa juga osilator. Nah, dalam proyek ini, IC 555 mengatur waktu nyala dan mati LED yang berwarna merah juga biru secara bergantian. Nah, untuk bentuk fisik dari IC ini yaitu berupa DIP atau dual inline package dengan 8 kaki atau pin. Nah, selain itu, dalam proyek ini kami juga menggunakan buzzer sebagai indikator suara yang akan berbunyi setiap kali terjadi pergantian nyala lampu. Juga kami menggunakan push button yang digunakan untuk mengubah irama kedipan dengan mengaruhi waktu pengisian kapasitor. Next. Oke, kemudian kita masuk ke dalam alat dan bahan yang digunakan untuk menyusun proyek Polystrobe sendiri. Yang pertama ada resistor 1 mega ohm yang digunakan untuk membatasi arus. Kemudian ada kapasitor 0,47 mikrofarad dan 1 mikrofarad yang digunakan untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Kemudian ada soket untuk tempat dari IC55 ini uh, digunakan. Tujuannya yaitu agar IC55 ini tidak langsung kontak dengan PCB. Kemudian ada baterai konektor yang digunakan sebagai penghubung antara baterai 9 volt dengan rangkaian elektronik. Kemudian ada kabel tunggal yang digunakan untuk membuat sambungan antar komponen di papan PCB. Kemudian ada desolder pump yang digunakan untuk menghilangkan timah cair yang digunakan pada saat ada kesalahan di PCB. Kemudian ada pembersih timah yang digunakan untuk membersihkan timah yang melekat di ujung solder. Kemudian ada IC 555 yang digunakan sebagai uh, timer, osilator, dan multivibrator. Kemudian ada lampu LED biru dan LED merah yang digunakan sebagai indikator visual. Kemudian ada buzzer yang digunakan sebagai indikator bunyi. Kemudian ada baterai 9 volt yang digunakan sebagai sumber tegangan untuk menghidupkan rangkaian. Yang kemudian ada PCB yang digunakan untuk menyambungkan komponen-komponen untuk membentuk project polystrobe light. Kemudian ada solder yang digunakan untuk melelehkan timah dan timah digunakan untuk menyambungkan kaki komponen ke jalur pada PCB secara
konduktif. Dan push button yang digunakan sebagai saklar, dan yang terakhir yaitu kapasitor 104 dielectrokeramik yang digunakan sebagai komponen untuk meredam noise. Oke, kemudian kita masuk ke dalam prosedur. Prosedur untuk menyusun proyek Polystropline sendiri, yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat Polystropline. Kemudian pasanglah 2 buah IC 555 pada PCB dan solder IC tersebut. Kemudian pasanglah pada IC 555 pertama dengan kapasitor 104 psikokeramik uh, dengan menggabungkan kaki ground dan trigger. Kemudian hubungkan 2 buah resistor 1 mega ohm pada kedua IC 55 pada masing-masing kaki trigger dan outputnya. Pasanglah push button pada PCB lalu solder. Pasanglah kapasitor 1 mikrofarad dan 0,47 mikrofarad dengan menghubungkan bagian positif dengan bagian positifnya. Dia hubungkan bagian negatif kapasitor 1 mikrofarad dengan push button. Hubungkan satu sisi push button ke kaki ground pada IC 555 kedua. Hubungkan kaki trigger dengan kaki threshold pada setiap IC 555. Buatlah rangkaian lampu LED. Kemudian hubungkan LED dan IC 555. Hubungkan setiap kaki VCC pada kedua IC 555 ke baterai kutub positif. Hubungkan setiap kaki ground pada kedua IC 555 ke baterai kutub negatif. Dan yang terakhir yaitu tekanlah push button untuk membuat irama lampu berkedip berubah. Ini merupakan prosedur yang digunakan dalam merangkai di papan PCB. Untuk di breadboardnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada rancangan rangkaian dari Polystropline. Pada rangkaian ini sendiri, ini menggunakan 2 buah IC 55 timer yang terhubung ke sumber tegangan sebesar 9 volt secara DC. Terminal positif dari baterai 9 volt sendiri dihubungkan ke pin VCC, yakni pin 8, dan juga pin 4 sebagai reset pada kedua IC 55. Terminal negatif sendiri dihubungkan ke pin ground dan juga kedua IC. Pada IC pertama, pin trigger dan juga pin threshold saling dihubungkan dan juga terhubung ke sebuah kapasitor 0,47 mikrofarad dan juga terhubung ke ground. Kemudian, pada pin discharge dan juga pin threshold dihubungkan ke 2 buah resistor yang membentuk pembagi tegangan untuk menentukan frekuensi osilasi. Output dari IC pertama adalah pin 3 yang menjadi sumber pulsa utama dari rangkaian ini. Kemudian, output dari pin 3 IC pertama ini bercabang ke beberapa arah. Yakni yang pertama ada menuju ke rangkaian LED yang terdiri dari 2 kelompok LED yang masing-masing berisi 4 LED merah dan juga 4 LED biru. Disusun dalam arah yang berlawanan. Kemudian, saat pin 3 mengeluarkan tegangan tinggi, satu kelompok LED menyala, sedangkan saat tegangan rendah, kelompok lainnya yang menyala. Disambungkan ke kapasitor 1 mikrofarad. Jadi selanjutnya ini disambungkan ke kapasitor 1 mikrofarad yang kemudian terhubung ke pin trigger dan juga pin threshold dari IC kedua. Ini berfungsi sebagai kayak kopling sinyal. Jadi untuk meneruskan pulse dari IC pertama ke IC kedua agar tetap efek strobonya itu lebih cepat. Kemudian output dari pin 3 sendiri pada IC pertama dihubungkan ke resistor 220 ohm yang fungsinya untuk membatasi arus ke LED agar tidak melebihi batas aman. Sedangkan pada IC kedua, pin dari pin trigger dan juga pin threshold kembali disambungkan bersama lalu dihubungkan ke kapasitor kopling 1 mikrofarad.
Rangkaian timing pada IC kedua ini terdiri dari 2 buah resistor dan sebuah kapasitor 104 tipe keramik untuk menentukan frekuensi kedipannya. Output pin 3 dari IC kedua ini bisa digunakan untuk menambahkan efek kedipan lebih cepat atau dikembangkan lebih lanjut ke output lain seperti penambahan buzzer atau penambahan LED lainnya. Jadi secara keseluruhan nantinya pada rangkaian tersebut diharapkan IC pertama itu menghasilkan pulse lambat untuk menyala bergantian LED merah dan juga biru, sedangkan pada IC kedua itu menerima trigger dari IC pertama yang menghasilkan efek strobo lebih cepat untuk memperkaya tampilan visualnya. Jadi nanti akan lebih mirip ke strobo light yang ada pada mobil-mobil polisi. Untuk selanjutnya ada pembahasan. Jadi di sini proyek elektronika digital ini yang kita angkat yakni polystrobe light. Polystrobe light ini sendiri di sini kita rangkai dengan tujuan untuk menciptakan efek kedipan cahaya bergantian antara LED merah dan juga biru secara cepat, yang biasanya digunakan sebagai simulasi lampu polisi, ambulan, atau kendaraan yang sudah saya sebutkan tadi. Selain itu, rangkaian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana IC55 bekerja dalam mode astable multivibrator, serta bagaimana mengontrol keluaran secara sinkron. Rangkaian ini sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini terdiri dari 2 IC yang masing-masing bekerja sebagai multivibrator astabil. Artinya keduanya menghasilkan pulse secara terus-menerus. Sedangkan untuk komponen-komponen lainnya, komponen penting lainnya yang menunjang, itu meliputi kapasitor 0,47 mikrofarad, lalu ada 1 mikrofarad, ada juga resistor 220 ohm, dan juga 2 set LED yang berwarna merah dan juga biru. Untuk LED-nya sendiri kita gunakan merah dan biru untuk menambahkan kesan yang lebih mendekati dengan aslinya, yaitu yang ada di lampu-lampu polisi. Kemudian IC pertama sendiri ini menghasilkan pulse yang akan mengontrol LED biru dan juga merah secara bergantian. Pulse ini nantinya akan diteruskan ke IC kedua yang nantinya akan mengatur waktu nyala LED agar berkedip dengan cepat seperti efek strobo. 2 set LED yang disusun saling berlawanan itu nantinya akan berkedip secara bergantian. Jadi 1 set LED merah dan juga 1 set LED biru itu nanti akan berkedip secara bergantian. Kapasitor dan juga resistor di antara kedua IC itu nantinya mengontrol sinkronisasi kedipan agar terlihat seperti strobo khas pada kendaraan polisi. Rangkaian ini sendiri menggunakan sumber tegangan DC sebesar 9 volt yang sudah saya jelaskan tadi, digunakan agar cukup untuk menyalakan kedua IC55 beserta LED tanpa memerlukan regulator tambahan. Dengan memanfaatkan IC55 dan juga beberapa komponen pasif lainnya, kita dapat menghasilkan rangkaian strobo light polisi yang sederhana dengan efek yang menarik. Jadi rangkaian ini cocok untuk digunakan sebagai simulasi lampu polisi atau proyeksi elektronika dasar untuk memahami kerja multivibrator astabil. Jadi untuk selanjutnya akan kami perlihatkan demo dari rangkaian kami dari yang kita rangkai di digital trainer, breadboard, dan juga pada PCB. Di sini terlihat demo pada breadboard. Kita rangkai langsung di breadboard yang ada di digital trainer. Di sini kita menggunakan yang namanya buzzer. Buzzer di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh kedua teman saya sebagai indikator suara, di mana nantinya akan mengeluarkan suara yang diharapkan hampir menyamai dengan suara yang ada pada penerapan aslinya, yakni pada lampu-lampu polisi. Di sini terlihat kedipannya masih normal, flip-flop kanan kiri, sedangkan saat
kita menekan push buttonnya, di sini akan terjadi delay. Jadi delaynya di sini kanan dulu, baru kiri dulu, atau di sini kita bisa lihat merah dulu, lalu biru, dan itu secara bergantian. Kemudian untuk demo pada PCB sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian masuk dalam demo pada PCB sendiri. Sebelumnya untuk rangkaiannya mungkin hampir sama dengan di rangkaian di breadboard, tapi pada PCB ini dari kita tidak menggunakan buzzer karena kan buzzer di sini ini memerlukan tegangan yang lebih tinggi sehingga dapat menyebabkan LED merah maupun biru itu menjadi redup atau bahkan tidak menyala sama sekali. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu untuk nyala lampu dari LED merah maupun birunya sebelum ditekan push buttonnya, nyalanya itu secara bergantian seperti pada lampu kendaraan polisi. Kemudian setelah push buttonnya ditekan, maka akan ada delay antara lampu merah ke lampu biru. Jadi tidak secepat frekuensi yang sebelum ditekan tombol push buttonnya. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Nah, itu setelah ditekan push buttonnya ada delay waktu antara lampu merah sama biru. Baik, mungkin demikian presentasi dari kami mengenai proyek Polystrobolite. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan juga memberikan gambaran yang jelas terkait proses perancangan dan prinsip kerja dari rangkaian ini. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatian juga waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.